Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan kembali membahas si Rismond. Rismond sudah mulai populer ya, tapi masih kalah populer lah sama Roy Suryo maksud saya. Nah, apa nih yang menarik soal Rismond? Sebelum-sebelumnya pernah saya bahas mengenai ijazahnya Rismond sendiri yang katanya ternyata palsu. Sudah saya bahas lah di video-video saya sebelumnya. Misalnya, kalau ini asli nih, beritanya heboh, udah lama sih sebenarnya. Kertas ijazah dari Yamaguchi University yang asli beda dengan kertas ijazahnya si Rismond yang diakui dari Yamaguchi University. Itu satu dia. Kedua, yang paling telak adalah rektor dari Universitas Yamaguchi sendiri bilang dia tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk Rismond. Mampus deh lo. Kalau UGM kan bilang itu memang Jokowi lulusan dari UGM dan ijazah itu asli. Nah, ini rektor Universitas Yamaguchi sendiri bilang Rismond bukan lulusannya. Nah, oke, kita lihat lagi nih ya, baru-baru ini di Tribun ya juga memberitakan lagi hal yang sama ya. Ada kejanggalan ijazah Rismond Sianipar menurut peneliti sistem informasi dari Jepang. Udahlah seperti yang saya sebut tadi ya. Nggak usah dipanjang-panjangin lagi deh. Nah, yang menjadi masalah sekarang, Rismond ini selain menurut peneliti tadi dan juga sebelum-sebelumnya dikatakan justru ijazahnya yang palsu, kemudian sekarang dia dituding buat surat kematian palsu atas dirinya sendiri. Loh, kok dia bikin surat kematian palsu atas dirinya sendiri? Apa urusannya menyatakan dirinya sudah mati? Ini yang menarik justru ya. Nah, jadi begini. Pak Andi Aswan ya, kita sudah tahu lah siapa Andi Aswan. Nanti saya terangin lagi lah ya. Dia bilang Rismond Sianipar buat surat kematian dirinya sendiri karena ini dia nih. Kita lihat beritanya ya. Nah, ini beritanya ada di Tribun News. Waduh, nih heboh ini. Nih beritanya Sabtu 2 hari lalu. Andi Aswan bilang Rismond Sianipar buat surat kematian dirinya sendiri karena tak bisa kembalikan beasiswa. Loh, kok beasiswa harus dikembalikan? Nah, ini dia nih. Jadi cerita punya cerita, usut punya usut. Nah, ini menariknya nih. Jadi Pak Andi Aswan ini kan ketua relawan Jokowi Mania. Oke? Jokowi Mania, Pak Andi Aswan. Pak Andi Aswan bilang Rismond Sianipar ini membuat surat kematian dirinya sendiri karena tidak bisa mengembalikan denda beasiswa dari Jepang. Kenapa? Nah, kenapa harus dikembalikan ya beasiswanya dalam bentuk denda ya? Oleh karena itu Rismond diadukan oleh Andi Aswan ke Polda Metro Jaya dan sudah diterima dan sudah lagi masuk penyelidikan nih. Seru nih ya. Karena dia ternyata tidak punya ijazah S2 dan S3 asli dari Universitas Yamaguchi Jepang. Ya. Nah, Rismond ini juga disebut oleh Andi Aswan bahwa dia diduga pernah membuat surat kematian dirinya sendiri
karena tidak bisa membayar denda ya untuk mengembalikan beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah, kenapa? Ternyata kan dia nggak lulus, makanya dia istilahnya bikin ijazah palsu lah buat di Indonesia ngajar di universitas apa itu Mataram. Nah ini kan jadi skandal nih ya. Oke, kita lanjut dulu dah nih ya. Nah, dikatakan juga, Rismon Sianipar ini ya kan sebelumnya menerima beasiswa mahasiswa apa nih sebenarnya? Panjang nih namanya, Monbukagakuso. Ya, ada beasiswa dari Jepang yang namanya Monbukagakuso. Tapi dia tidak selesai, nggak lulus lah gitu ya. Nah perjanjiannya kalau lu nggak lulus, lu mesti kembalikan beasiswanya. Lu terima beasiswa harus lulus dan dia nggak lulus, gitu ceritanya, ya kan? Karena tidak lulus, maka si Rismon didenda. Dendanya apa? Dia harus kembalikan itu beasiswa. Itu peraturannya. Baru tahu juga saya nih ya. Nah, untuk itu, untuk menghindari denda itu, Rismon membuat surat kematian dirinya sendiri untuk menghindari denda pengembalian beasiswa itu. Pinter juga dia ya. Nah, jadi kata Andi Aswan, dia menduga Rismon ini memang menerima beasiswa yang namanya Monbukagakuso tadi, tapi tidak selesai alias drop out. Kan dia tidak diakui sebagai lulusan Yamaguchi oleh rektornya sendiri, gitu ya. Jadi ada konsekuensinya. Apa? Bayar denda. Karena itu beasiswa dari pemerintah Jepang. Lu nggak lulus, lu balikin tuh beasiswa. Tapi kata Pak Andi Aswan ini masih dugaan ya, katanya masih dugaan. Surat kematian yang dibuat oleh Rismon ini katanya untuk sekali lagi menghindari pembayaran denda pengembalian beasiswa, ya. Itu kata Pak Andi Aswan. Nah, ini menarik nih ya. Menarik gitu. Nah, tapi Andi Aswan juga bilang di sini, dia belum bisa menyebutkan dia dapat informasi itu dari siapa. Nah ini pasti akan disanggah nih ya, saya yakin lah pasti disanggah karena Andi Aswan sampai sekarang juga belum mau menyebutkan dia dapat berita itu dari siapa, ya kan? Nah, kemudian katanya di bulan Februari ini, di tahun ini, Andi Aswan dan kawan-kawan mengaku, ya kan, ke Jepang dan untuk mengusut penemuan tersebut. Ya, waduh ini menarik nih. Aduh. Oke. Jadi soal dugaan ijazah Rismon yang palsu penting untuk ditelusuri karena apa? Dia pernah ngajar kok sebagai dosen di Universitas Mataram. Kalau benar palsu berarti dia nipu gitu kira-kira ya. Pak Andi Aswan, ini kita lihat nih. Dia mengaku telah melakukan pengecekan di pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti hingga CINII, pangkalan data akademik di Jepang. Namun katanya nama Rismon tidak terdaftar sebagai lulusan S2 dan S3 dari Universitas Yamaguchi Jepang. Ini telak loh. Dicek di pangkalan data di Jepang yaitu CINII, seluruh alumni dari Jepang itu pasti terdaftar di sana. Sampai tahun itu, sampai sekarang itu terdaftar. Tapi Rismon nggak ada di situ namanya. Ya. Nah, oleh karena itu sebelumnya kan kita tahu Pak Andi Aswan dengan sejumlah pihak dari Pradi Bersatu melaporkan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya 13 Februari 2026 lalu. Uish. Kemudian pelapor yang namanya Taufik Bilhaki menuding ijazah S2 dan S3 milik Rismon yang diterbitkan oleh Universitas Yamaguchi adalah palsu. Wih. Nah, akhirnya polisi menerima dan siap melakukan proses penyelidikan. Mampus deh lu.
terkait dugaan pemalsuan ijazah oleh Rismond Sianipar ini, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Andi Aswan dan kawan-kawan sudah cukup komplit, ya. Di mana Andi Aswan CS menyerahkan sejumlah bukti elektronik dan surat keterangan dari Yamaguchi University Jepang yang menyatakan Rismond bukan lulusannya. Aduh, pusing pala Barbie. Aduh, jadi Rismond kena batunya, dilaporkan. Ada beberapa pasal, antara lain dugaan pemalsuan surat dan dokumen berdasarkan KUHP baru, serta dugaan penggunaan ijazah palsu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya karena dia ngajar kan di Universitas Mataram itu. Nah lu, jadi gimana nih Mon? Lawan dong Mon. Lu dibilang ijazah lu nggak asli. Rektor lu bilang lu bukan lulusan dari Yamaguchi. Lu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Lu dilaporkan dengan bukti-bukti yang valid lu. Salah satunya yang menohok adalah surat pernyataan dari Rektor Universitas Yamaguchi yang bilang lu bukan lulusannya. Gimana lu bantah itu? Gimana lu bantah? Nah, sebagai informasi, sudah pernah saya ulas juga di video-video saya sebelumnya, di mana Pak Andi Aswan dan Pradi Bersatu gitu ya, sebelumnya melaporkan dugaan ijazah palsu Rismond ini berkali-kali cuman diterima oleh kepolisian dalam bentuk konsultasi. Maksudnya, dilaporkan nih, polisi kan minta buktinya apa? Kamu nuduh Rismond ijazahnya palsu. Iya Pak, begini-begini menurut orang gini. Polisi dalam tahap itu, waktu itu, ya kumpulin dong bukti-bukti yang saya benar-benar bisa lihat kira-kira gitu ya, yang tak terbantahkan. Jadi sudah dilaporkan sejak lama, tapi polisi masih dalam proses konsultasi dengan para pelapor ini. Ya, singkatnya karena pelapor ini belum bisa menunjukkan bukti yang meyakinkan kepada pihak kepolisian. Maka dari itu disebut bahwa pelaporan mereka diterima dalam bentuk konsultasi. Nah, dalam konsultasinya tentu yang saya yakini polisi minta lu kumpulin deh bukti-bukti yang telak gitu, ya. Bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ya kalau kalian cuma menduga menurut informasi tapi nggak jelas, ya kita konsultasi lagi. Ya polisi juga nggak mau sembarangan menerima pelaporan yang buktinya belum cukup kuat. Nah sekarang begitu mereka punya bukti yang saya lihat juga cukup kuat ya, apalagi mereka melampirkan surat pernyataan dari Rektor Universitas Yamaguchi. Itu artinya telak banget. Telak banget. Oleh karena itu polisi sekarang seperti tadi beritanya mulai melakukan proses penyelidikan. Mati deh. Kalau penyelidikan itu sudah dianggap cukup, masuklah itu ke dalam proses penyidikan. Nah lu abis masuk situ lu dipanggil pasti. Dipanggil, Mon sini Mon, masuk ke Polda Metro Jaya nih Mon. Nih ada laporan bahwa ijazah lu palsu nih Mon. Nah ini ada surat nih Mon, kira-kira lu itu dugaan saya yang akan dilakukan oleh para penyidik di Polda Metro Jaya. Mon, ini nih Mon, ini ada surat dari Rektor Yamaguchi Mon, yang bilang lu bukan lulusan Yamaguchi. Coba lu bantah deh. Oh itu paling susah lu. Paling susah. Terus kemudian ini Mon, ada contoh-contoh ijazah dari Yamaguchi yang warna kertasnya kuning kalau saya nggak salah ya, asli yang saya dengar kuning. Kenapa ijazah lu putih warnanya? Yang saya tahu tuh ya. Kemudian Mon, ini kalau di ijazah asli Yamaguchi transkrip nilainya bentuknya begini Mon. Tapi transkrip nilai lu kok bentuknya begitu? Coba Mon terangin. Nah lu, wah ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang serius ya.
Jadi kemungkinan besar Rismond ini bisa dapat hukuman ganda loh. Satu, tuduhan dia terhadap ijazah Jokowi yang dia bilang palsu. Kemungkinan besar 99,99% saya yakin lah akan terbukti. Apalagi Rektor UGM bilang asli, memang pernah kuliah di sini dan lulus. Sedangkan lu, rektor lu aja nggak ngakuin lu kok. Kertas ijazah lu beda sama kertas ijazah universitas sama Gucci yang asli. Berat lu, Mon. Jadi di sini lu dihukum, di sini lu dihukum. Waduh, penjaranya sampai tua lu, Mon. Waduh, miris juga nih, Mon. Aduh, gua prihatin, Mon, sama lu, Mon. Itu aja deh, Mon, ya. Lu siap-siap aja nih, Mon, ya. Lu sediain bukti deh untuk menyanggah ya laporan dari Pak Andi Aswan tadi dan dari Peradi Bersatu. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.